Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Saudara, dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar topik tentang duka cita akan berubah menjadi kemenangan. Mungkin hari ini ada duka cita, ada kesedihan, ada beban, ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah yang sedang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tetapi hari ini saya rindu kita akan belajar saudara, bahwa di dalam Tuhan duka cita itu akan berubah menjadi kemenangan. Allah akan mengerjakan kemenangan di dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam hidup ini selalu akan ada masalah, persoalan, duka cita, dan sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan mengubah itu saudara. Tuhan akan bertindak dan mengubah segala beban persoalan kita menjadi satu kemenangan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif sehingga kita menemukan apa maksud firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga gampang untuk saudara pahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Yohanes pasal 16 mulai ayat 16 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi?
yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada muridnya pada saat-saat terakhir. Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya akan mengalami situasi duka cita. Tentu saja ini menunjuk kepada bagaimana dia akan mengalami penghukuman, bahkan sampai kepada akhirnya dia naik ke sorga. Dia bangkit, naik ke sorga, dan kemudian dia datang kembali. Itu yang dia tegaskan di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat lagi mereka akan mengalami duka cita oleh karena dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan lalu mati, dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Itu hal-hal yang sebenarnya sebelumnya sudah dia tegaskan. Tetapi prinsip-prinsip yang saya mau kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara, adalah bahwa dalam duka cita yang dialami oleh murid-muridnya pada masa itu, pada waktu itu, ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Yesus yang juga saya mau kita renungkan bersama dan aplikasikan dalam hidup kita. Bahwa di saat ini juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada berbagai hal, kesedihan, duka yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan dalam kesedihan dan duka itu, saya rindu kita merenungkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sehingga kita akan kuat menghadapi segala situasi, segala kesedihan, segala duka, segala masalah dalam kehidupan kita. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, bahwa berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang duka, berbicara tentang kesedihan, yang pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara, adalah ayat yang ke-16, di mana Yesus berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Prinsip pertama yang ditegaskan oleh Yesus di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat saja kamu akan mengalami duka cita karena kamu tidak melihat aku lagi. Tetapi dia juga tegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya mereka akan berduka karena mereka tidak melihat Yesus lagi, karena Yesus akan ditangkap, Yesus akan disalibkan, dan kemudian akan mati dan dikuburkan. Dan itu mendatangkan duka cita yang mendalam bagi mereka setelah sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus juga menegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya apa, saudara? Bahwa duka cita yang mereka alami itu sifatnya hanya sementara, itu sifatnya hanya sebentar. Yesus rindu mereka sadar akan hal itu supaya mereka menghadapinya dengan cara yang benar, supaya mereka menjalaninya dan meresponinya, menyikapinya dengan cara yang benar ketika semuanya itu nanti terjadi. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa segala duka yang akan mereka alami itu sifatnya hanya sementara. Itu juga yang hari ini saya rindu kita renungkan, saudara. Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, persoalan, keberatan hidup, atau apapun yang saudara alami.
sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada Tuhan yang menjamin kita. Hari ini Dia menjamin bahwa segala duka yang kita alami, segala kesedihan kita yang kita alami, itu hanya akan sementara, saudara. Itu hanya akan sebentar. Segala masalah, duka cita, kesedihan yang saudara alami itu sifatnya hanya sementara. Supaya kita bersikap benar dalam menghadapi duka cita itu, supaya kita bersikap benar dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi kesedihan dan sebagainya. Hari ini adakah saudara yang sedang menghadapi masalah di dunia kerja saudara, dalam bisnis saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam hal apapun itu? Dengar saudara, kalau hari ini saudara tetap bertindak, tetap melangkah, tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, ada jaminan firman Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa yang menjamin bahwa itu sifatnya hanya sementara. Duka cita, kesedihan, masalah, persoalan yang saudara alami itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Hari ini saudara, saya rindu setiap kita, setiap saudara, mungkin ada beban masalah dalam kondisi seperti ini, ada kesulitan yang saudara alami. Mari pegang janji firman Tuhan ini, bahwa ini hanya sebentar. Akan ada Tuhan yang membela, akan ada Tuhan yang bertindak. Ketika kita tetap melangkah, menyikapinya dengan benar, meresponinya dengan benar, maka kita akan melihat Tuhan akan mengubah segalanya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak paham, saudara, bahwa ini semuanya hanya akan sebentar. Masalah, persoalan, duka dan sebagainya yang saudara alami hanya akan sebentar. Kalau saudara tidak sadar akan hal itu, maka saudara akan bereaksi, bersikap dan bertindak salah, dan itu akan memperbanyak duka, itu akan mempersulit, dan itu akan memperdalam kesedihan. Tapi jika kita tahu bahwa ini sifatnya hanya sementara, dan kemudian kita sikapi dengan benar, maka hal kedua yang akan terjadi, saudara, kita akan lihat bersama. Hal kedua yang akan kita alami jika kita sadar bahwa ini semuanya sifatnya sementara. Ayat 20 dikatakan di sana, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, ada persoalan. Kamu akan berduka cita atas semua itu. Tetapi lihat saudara, kalau kita sadar bahwa itu hanya sebentar dan kita sikapi semuanya dengan benar, maka tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, kata firman Tuhan. Yesus yang berjanji, saudara. Yesus yang menegaskan bahwa duka cita, kesedihan, persoalan, keberatan yang mungkin kita tanggung, kita alami hari ini, itu akan berubah menjadi sukacita karena Tuhan sanggup mengubah semuanya itu. Jadi hal kedua yang perlu kita sadari tentang duka cita hidup, masalah hidup, saudara, bahwa itu akan Tuhan ubah. Allah sanggup mengubah itu. Allah sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Air mata saudara hari ini, Allah sanggup ubah itu menjadi sukacita, menjadi tawa, menjadi kegirangan. Karena Tuhan akan lakukan mujizat, mengubah duka cita saudara. Sungguh luar biasa, saudara, jaminan firman Tuhan. Hari ini apapun yang saudara alami, firman-Nya menegaskan bahwa semuanya itu sifatnya sementara. Hadapi dengan benar, hadapi dengan benar, dan kemudian akan tiba waktunya Dia akan ubah itu semua menjadi sukacita. Ya, mungkin hari ini mata saudara berderai air mata oleh karena duka cita, tapi tetaplah bersikap benar, bertindak benar, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan ubah semuanya menjadi sukacita ketika tiba waktunya. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga yang akan dikerjakan oleh Tuhan adalah ayat yang ke-23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yang ketiga yang Tuhan tegaskan adalah bahwa hari ini mungkin masih ada dalam duka. Hari ini mungkin masih ada dalam kesedihan. Hari ini mungkin masih ada dalam beban. Tetapi jika kita paham
bahwa semuanya itu sifatnya sementara, bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya, dan kita sikapi semuanya dengan benar, kita hadapi semuanya dengan benar, maka ayat 23 dikatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Hari ini saudara sedang berduka, berdoalah. Hari ini bebanmu berat, berdoalah. Hari ini engkau menangis, engkau sedih dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, itu wajar, tetapi tetaplah berdoa. Hari ini sepertinya tidak ada harapan lagi, sehingga hatimu hancur-hancuran. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena semuanya ini hanya sementara, saudara. Dan Tuhan akan mengubah duka cita ini menjadi sukacita. Dan Dia akan menjawab doa-doa kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi situasi kondisi kehidupan saudara? Baik di tengah keluarga, adakah masalah yang begitu berat, begitu rumit di tengah keluarga saudara? Baik dalam ekonomimu, adakah masalah begitu berat, ekonomimu hancur-hancuran hari ini? Mungkin engkau terlilit utang hari ini. Ataukah dalam bisnismu hancur hari ini saudara? Semuanya serba sulit. Dengar, hadapi semuanya dengan benar, tetaplah berdoa. Karena apa saudara? Karena semuanya itu hanya akan sementara. Ada waktunya Tuhan akan ubah itu semua saudara. Bahkan ada waktunya saudara akan melihat Bapa menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang memberi semangat, memberi motivasi yang kuat bagi kita. Dan ini bukan hanya sekedar motivasi saudara, ini janji firman Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Ketika engkau mengalami janji firman Tuhan ini, di mana Tuhan mengubah kehidupanmu dan Tuhan jawab engkau ketika engkau menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka saya rindu mendengar kesaksian saudara. Saya rindu saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan ini, di mana sekalipun bebanmu berat, engkau hadapi karena engkau sadar bahwa ini hanya sementara. Lalu kemudian engkau tahu bahwa Tuhan akan mengubah semuanya sehingga engkau tetap berdoa, dan kemudian akhirnya doamu dijawab Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah melakukan, menghidupi firman Tuhan ini dan mengalami janji firman Tuhan ini saudara, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan sebelum sebentar lagi kita akan berdoa bersama, mari buat komitmen dalam hidup saudara bahwa saudara akan tetap menghadapi segala situasi dengan benar. Bahkan saudara akan tetap menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena semuanya, keberatan, kesulitan, duka cita, kesedihan, masalah yang saudara alami, itu hanya sementara. Tuhan sanggup mengubah itu semua, dan Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini menguatkan saudara, menjadi berkat bagi setiap saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa.
Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu, biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka
dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagimu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anakmu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.